Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Median. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan belajar cara membuat cake yang bentuknya mirip telur ceplok. Cara buatnya sangat mudah, so jangan kemana-mana, nonton terus videonya sampai selesai. Nah teman-teman, kita langsung saja ke proses pembuatannya. Jangan lupa bismillah ya. Pertama-tama kita buat pudingnya terlebih dahulu. Nah teman-teman, siapkan 1 bungkus Nutrijel. Nutrijelnya ini kita masukkan ke dalam panci, tapi Nutrijelnya yang tanpa rasa ya. Kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir dan 2 bungkus Nutrisari rasa mangga. Bisa pakai rasa jeruk juga ya, tergantung selera. Lalu tambahkan 500 ml air atau setengah liter. Semua bahan ini akan kita aduk hingga tercampur. Setelah semua bahan tercampur, sekarang bahan pudingnya ini akan kita masak. Masaknya pakai api sedang saja ya, dan sambil terus diaduk sampai mendidih. Jika pudingnya sudah mendidih, matikan kompor, lalu ini tetap diaduk sebentar sampai uap panasnya berkurang. Setelah itu baru kita tuang ke dalam cetakan. Saya menggunakan cetakan kue talam yang seperti ini ya teman-teman. Ini kita tuangnya setengah saja, tidak usah sampai penuh. Ini kita lakukan sampai semua cetakannya terisi. Nah teman-teman, pudingnya ini sudah selesai. Sekarang pudingnya ini kita sisihkan dulu dan kita buat adonan cake-nya. Nah untuk membuat cake kita membutuhkan 2 butir telur, kemudian 5 sendok makan gula pasir, dan SP-nya saya pakai 1/2 sendok teh dan vanili bubuknya juga 1/2 sendok teh. Nah teman-teman, semua bahan ini akan saya mixer sampai mengembang dan kaku. Lamanya proses pengocokan ini tergantung mixer masing-masing ya teman-teman. Saya sendiri hanya mengocok kurang lebih 5 menit saja sampai adonan cake-nya ini mengembang dan berjejak. Nah teman-teman, kalau sudah seperti ini matikan mixer ya. Dan kita lanjut untuk menambahkan bahan lain. Nah sekarang saya akan menambahkan tepung. Tepung yang saya gunakan di sini 6 sendok makan. Ini saya tambahkan sambil diayak, kemudian ditambahkan juga setengah sendok teh baking powder. Nah ini sambil diayak agar tidak ada adonan yang bergerindil nantinya. Setelah itu kita mixer kembali dengan kecepatan rendah sebentar saja sampai adonannya tercampur. Berikutnya tambahkan 2 saset kental manis, bisa pakai merek apa saja ya. Nah sekarang ini kita aduk kembali sampai susu dan adonannya ini tercampur. Lalu berikutnya tambahkan 6 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Ini saya masukkan secara bertahap sambil diaduk. Nah terakhir saya tambahkan sedikit pewarna makanan agar adonan cake-nya ini tidak terlalu pucat. Tapi ini sesuai selera saja ya. Kalau teman-teman tidak suka, tidak pakai juga tidak apa-apa. Nah teman-teman, adonan kuenya ini atau adonan cake-nya akan kita masukkan ke dalam cup. Nah cup yang saya gunakan ini adalah cup 300 ml. Ini saya masukkan 1/3 bagiannya saja. Ini kita lakukan sampai adonannya habis ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah semua cupnya terisi, sekarang cake-nya ini akan kita kukus. Kita kukusnya di api sedang cenderung besar selama kurang lebih 20 menit ya, atau sampai matang.
Nah teman-teman, cake-nya ini sudah matang, dikukus kurang lebih 20 menit dan sekarang cake-nya ini akan kita dinginkan. Dan sambil menunggu cake-nya ini dingin, kita akan membuat whipped cream-nya. Dan kali ini saya akan membuat whipped cream homemade. Nah pertama-tama siapkan sekitar 100 ml es batu yang sudah di blender. Lalu tambahkan 1 bungkus susu bubuk. Saya pakai susu Denko kemasan 27 gram, bisa pakai merek apa saja ya. Lalu tambahkan juga 1 saset kental manis, kemudian 3 sendok makan gula pasir, dan setengah sendok makan SP. Untuk SP-nya saya tim terlebih dahulu ya teman-teman, agar lebih aman digunakan. Nah setelah semua bahan ini kita campur, ini diaduk-aduk dulu sebelum kita mixer. Jika semua bahan sudah tercampur, sekarang akan kita mixer sampai mengembang dan mengental. Untuk takaran whipped cream yang saya gunakan ini rasanya lumayan manis ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak suka yang terlalu manis, gulanya bisa dikurangi. Nah ini sudah mengembang dan mengental, sekarang sudah siap untuk digunakan. Sebelumnya, whipped cream ini akan kita masukkan terlebih dahulu ke dalam plastik segitiga agar lebih mudah untuk kita gunakan. Nah, teman-teman seperti ini ya yang sudah saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Sekarang ujung plastiknya ini kita potong dulu. Setelah itu, whipped creamnya kita tambahkan di atas permukaan cake secukupnya atau sesuai selera. Nah, untuk tekstur dari whipped creamnya ini sangat lembut dan memang tidak sekokoh whipped cream yang biasanya ya teman-teman. Tapi untuk rasanya sendiri, whipped cream homemade ini juga enak loh. Jadi harus teman-teman coba. Nah, terakhir tambahkan puding di atas permukaan whipped cream. Nah, ini puding yang kita buat di awal tadi ya. Dan sekarang bentuknya benar-benar mirip dengan telur ceplok. Untuk satu resep ini, cake-nya jadi 7 cup. Tapi untuk pudingnya sendiri jadinya lumayan banyak ya teman-teman. Tapi yang saya hias di sini hanya ada 5 cup saja karena 2 cupnya itu masih panas. Nah, bagaimana teman-teman? Cara buatnya sangat mudah bukan? Dan bahan-bahannya juga tidak sulit untuk kita dapatkan. Dan tentu saja ini bisa jadi ide yang menarik untuk teman-teman yang ingin jualan. So, selamat mencoba di rumah ya. Semoga resep kali ini bisa bermanfaat. Dan jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa tinggalkan komen, like, subscribe, dan share video ini ke sosial media kamu. Dan tetap dukung channel ini agar bisa terus berkembang. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.